Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup tidak akan terlepas dari 3 dimensi waktu. Apa 3 dimensi waktu yang dimaksud? Yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin biasa kita kenal dengan kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan besok adalah impian. Dari 3 dimensi waktu ini, sesungguhnya manusia pasti ingin dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dari apa yang ia lakukan ingin semuanya sukses. Ketika itu yang dilakukan adalah urusan dunia, maka ingin urusan dunianya selalu sukses dan membawa kebahagiaan selama ia hidup di dunia. Dan begitu pun ketika itu urusan akhirat, itu sempurna diterima oleh Allah, kemudian akhirnya ketika menghadap Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, manusia yang ada di dunia ini, yang lebih besar adalah manusia yang rugi, bukan manusia yang untung. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat ini Allah telah menegaskan bahwasanya Allah bersumpah menggunakan wal asr. Wal asri itu artinya demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu niscaya berada pada kerugian. Berarti apa yang difirmankan Allah ini betul-betul nyata, bahwa manusia yang terbanyak adalah manusia yang rugi. Siapa yang tak rugi itu, kata Allah? Yang tidak rugi itu hanya orang-orang pilihan saja. Ketika orang itu memenuhi 4 syarat pada ayat berikutnya. Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak beriman berarti orang yang rugi. Orang yang tak beriman berarti orang-orang yang takkan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? Iman adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalan bil arkan. Kita mengucapkan, menyatakan bahwa kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Muhammad dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian dibenarkan oleh hati. Setelah dibenarkan oleh hati, dilakukan dengan panca indera, dengan anggota tubuh, dengan jawari kita buktikan bahwa kita betul beriman kepada Allah. Artinya orang yang hanya membaca syahadat saja tapi hati tidak membenarkan, apalagi tidak dilaksanakan dengan anggota badan, maka imannya itu bohong. Karena kalau orang hanya menyatakan beriman dengan syahadat saja, banyak orang non-muslim pandai assalamualaikum, banyak orang non-muslim pandai mengucapkan syahadat, tapi mereka tetap kepada keyakinannya. Maka orang yang disebut beriman adalah orang yang sanggup mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan perbuatan. Itu syarat pertama ketika manusia tidak ingin jadi orang yang rugi. Syarat yang kedua, wa 'amilus sholihah. Di sana di tengahnya ada wawu atop. Ketika wawu atop berarti ada maktub alaih. Artinya kalimat pertama dan yang kedua dia ittisal bersambung, tidak boleh diputus. Ketika Anda menyatakan beriman, ketika Anda ingin diterima amalnya oleh Allah, maka harus amilus sholihah. Orang hanya melaksanakan amilus sholihah tapi tidak beriman, maka amilus sholihahnya itu juga sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan iman dan perbuatan baik itu harus selaras, harus sejalan dilakukan oleh orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Syarat yang ketiga adalah watawasaw bil haqqi. Lafaz watawa itu kalau dalam ilmu sharaf, ilmu tasrif mempunyai makna istiraq, artinya
yaitu saling menasihati kepada hal-hal kebenaran. Artinya di sini tidak pandang yang lebih pintar atau yang lebih bodoh. Yang lebih bodoh mengingatkan yang lebih pintar tidak salah, apalagi yang lebih pintar kepada yang lebih bodoh. Saling mengingatkan umat Rasulullah ini adalah kewajiban. Ketika ada saudara kita yang menyimpang dari ajaran agama, kemudian kita ingatkan, itu adalah kewajiban. Bukan kita sok-sok pintar, bukan kita sok-sok benar, tapi memang kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat lain, surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian semua terhadap fitnah, terhadap bala, terhadap ancaman Allah yang ketika diturunkan oleh Allah, dia tidak hanya turun kepada orang-orang yang zalim saja, kepada orang-orang yang mungkar saja, kepada orang-orang yang maksiat saja, tetapi dia akan turun merata ketika bala Allah itu datang. Makanya setiap kita diberi kewajiban oleh Allah untuk saling mengingatkan. Kadang kita di kampung, di masyarakat, sering kita mendengar ketika ada orang menasihati saudara kita, teman kita itu melakukan perbuatan tidak baik, kemudian dia bicara, kamu jangan ingatkan aku, tak perlu kau nasihati aku, kalau kau berbuat amal kau yang dapat, aku berbuat dosa juga aku yang dapat. Kita kerja masing-masing, kita amal kita masing-masing. Itu pembicaraan, perkataan orang yang tidak paham tentang agama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewanti-wanti kepada umat ini, hati-hati, jangan biarkan kemungkaran di kanan kirimu, jangan biarkan kemaksiatan terjadi di kampungmu. Karena ketika musibah, ketika bala, laknat Allah datang, dia tidak hanya datang kepada orang-orang yang jahat saja, tapi akan menimpa juga kepada orang-orang yang benar. Maka kewajiban kita adalah saling nasihati. Contoh, beberapa puluh tahun yang lalu terjadi tsunami besar di Aceh. Apakah semua yang mati, yang ditimpa bala di Aceh itu semua orang jahat? Tidak. Ada yang orang yang soleh, ada yang ahli ibadah, tapi juga ada yang ahli maksiat. Tapi ketika bala didatangkan Allah, habis. Mau yang baik, yang jahat, semua pukul rata, ya nyokap pilihan. Sangat di kampung kita. Maka kalau ada kiai, ada keluarga kita, sahabat kita, ketika menasihati kita, maka kita wajib berterima kasih. Artinya masih ada orang-orang yang menjalankan ajaran agama, masih ada orang-orang yang mau menjaga kampung ini agar kampung ini dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kalau tidak ingin menjadi manusia yang rugi, adalah watawasau bis sabr. Kita harus saling berwasiat menasihati pada kesabaran. Ini empat. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, saling menasihati kepada yang hak, dan saling menasihati kepada kesabaran. Ketika empat ini terjadi dilakukan oleh umat Rasulullah, maka itulah umat yang untung, yang insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita hidup di dunia ini, berharga atau tidaknya kita tergantung kita dengan siapa dan berada di mana. Contoh begini, sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak lagi memelihara ikan hias. Sang bapak ini setiap hari membeli umpan terus dikasih makan ke ikan hias ini. Tanpa disadari ada anaknya yang lagi memantau terus bapak yang melakukan ini. Hingga pada suatu hari sang anak berkata kepada sang bapak, "Pak, bapak pelihara ikan hias ini, apa untungnya? Setiap hari bapak selalu membeli umpan ini untuk dikasih makan ikan hias ini. Kalau rata-rata sehari 20.000 saja bapak beli umpan ikan hias ini. Kalau sebulan berapa, Pak? Coba uang yang bapak belikan umpan untuk ikan hias ini, bapak belikan ikan biasa saja kita masak,
kita makan sama-sama sekeluarga, kenyang semua Pak. Bapak telah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada gunanya. Mendengar protes sang anak ini, kemudian sang bapak mengambil ikan yang ada di dalam akuarium, dimasukkan dalam plastik, dikasih air, kemudian bapaknya perintah kepada anak, "Nak, kamu bawa ikan ini, kamu bawa ke pasar. Coba tawarkan, jangan kau jual, kamu tawarkan saja ke pasar berapa harganya." Ketika dibawa ke pasar oleh pembeli di pasar, hanya ditawar 50.000 saja. Pulang lagi anak, apa kata anak, komentar anak, "Betul kan Pak, ikan bapak tidak ada gunanya, hanya beli umpan saja yang mahal, ketika dijual tak lebih Pak, hanya 50.000 saja." Tersenyum sang ayah. "Sekarang nak, kamu datang lagi, ada di seberang sana, di sebelah kampung kita itu orang penjual ikan hias, kamu bawa ke sana, kamu tawarkan ikan ini berapa dia berani menawar ikan ini." Ketika ditawarkan oleh sang anak ke tukang penjual ikan hias, ternyata sang ikan naik harga menjadi 5 juta. Pulang lagi, dengan girangnya sang anak berkata kepada sang ayah, "Ayah, ternyata harga ikan ini bukan 50.000 ya, tapi 5 juta, mahal ya, jual saja ya." Tersenyum kembali sang ayah, kemudian perintah lagi, "Udah, sekarang yang terakhir, kamu datang di ujung kampung sana, ada orang kaya itu yang paling cinta dia dengan ikan hias, kau bawa ke sana, kau tawarkan ikan ini berapa ia mampu menawar ini." Setelah ditawarkan ke orang kaya yang ada di ujung kampung, ternyata ikan itu ditawar 100 juta. Makin girang sang anak pulang, "Ya, kita kaya ya, ternyata bukan 50.000, bukan 5 juta, tapi 100 juta ya, cepat jual saja ayah, ikan ini ternyata mahal." Tersenyum sang bapak. Apa kata sang bapak? "Nah, aku menyuruh kamu menawarkan ikan ini, aku hanya ingin mendidikmu, karena awalnya engkau memprotes bapak yang mengatakan bahwa memelihara ikan ini sia-sia saja, sehingga aku perintahkan engkau untuk datang pada 3 tempat dan 3 orang. Ternyata nak, kamu menyaksikan sendiri, pada 3 tempat dan 3 orang ini ternyata harga ikan ini tidak sama. Ada yang 50.000, ada yang 5 juta, ada yang 100 juta. Sesungguhnya ayah hanya ingin mendidik kamu nak, bahwa manusia tidak beda dengan ikan yang kau bawa tadi. Ikan yang tadi yang 50.000 saja karena engkau jual ke pasar, yang harga 5 juta karena ada di tempat ikan hias, penjual ikan hias, dan yang 100 juta karena ditawarkan kepada pencinta ikan hias. Artinya manusia juga sama. Kalau manusia itu berada di tempat-tempat yang dilarang Allah, sama dengan ikan yang ada di pasar, hanya 50.000 saja, kalau perlu lebih hina daripada 50.000. Tetapi manusia akan berharga 100 juta, bahkan lebih dari 100 juta, ketika dia berada di tempat yang tepat dan pada orang yang tepat, yaitu seperti kita malam ini. Kita ada di majelis, harga kita 100 juta. Kita ada di pengajian, harga kita 100 juta. Kita ada di selawatan, harga kita 100 juta, bahkan 1 miliar, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena kata Allah, pahala orang yang selalu pada kebaikan, ajruhu bi ghairi hisab, yaitu pahalanya nanti di akhirat kita tidak dihisab lagi amal perbuatan kita. Tetapi manusia akan lebih murah daripada ikan 50.000, bahkan lebih lagi hina ketika kita berada pada tempat yang salah. Maka kita semua ini, mau yang kiai, yang orang biasa, kalau kita ingin berharga di hadapan Allah atau tidak, tergantung kita. Yang menentukan kita semua. Karena ingin jadi kekasih Allah, sering-seringlah di tempat kebaikan. Ya, kalau ingin menjadi teman setan, sering-seringlah di tempat-tempat kejahatan. Semuanya tergantung kepada kita. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika kita baik, maka Allah akan balas baik.
tapi jika kita jahat, Allah juga akan balas jahat. Mudah-mudahan kita semua didorong oleh Allah dengan taufiknya sehingga kita selalu cenderung pada kebaikan dan kita enggan dan selalu ingkar terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.